Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan. Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan kasus corona pertama di Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Indonesia dikenal bukan hanya sebagai negara yang indah alamnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang ramah. Namun, masalah yang terjadi di Indonesia seperti tawuran pelajar, bullying, narkoba, dan lain sebagainya membuat anggapan masyarakat berubah seketika. Penurunan nilai moral yang terjadi saat ini melanda berbagai lapisan masyarakat, terutama pada remaja. Generasi muda saat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa, karena di tangan mereka, nasib bangsa ke depan ditentukan. Penurunan nilai moral pada remaja yang tidak sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adab mereka dalam bertutur kata. Sebagai contoh, remaja zaman sekarang banyak yang menggunakan kata aku ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru dan dosen. Mahasiswa pada dasarnya merupakan gambaran dari generasi-generasi penerus bangsa saat ini, yang berarti mahasiswa dituntut untuk memiliki moral yang baik sebagai generasi yang nantinya akan membangun bangsa dan tanah air yang sekaligus bagi generasi penerusnya. Namun, semenjak era pandemi membuat banyaknya perubahan yang terjadi pada etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dari era pandemi muncul mahasiswa-mahasiswi yang tidak memiliki moral, seperti mahasiswa yang tidak memiliki sopan dan santun kepada para dosen ataupun kakak tingkat dalam mengirim pesan melalui media sosial. Dengan sikap dan perilaku tersebut bahwa mahasiswa tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sila kedua mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Namun, dalam beretika dan bermoral tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi di dalam hal bernegara juga. Hal tersebut sejalan dengan etika warga negara yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang hidup di suatu negara. Berikut adalah contoh kesalahan mengirim pesan melalui media sosial kepada dosen. Apa sih? Apa sih ini? Kok nggak jelas banget? Ntar deh, chat di grup coba. Ini Pak siapa sih? Oh, Pak Bimo. Gak jelas banget suaranya, kok nggak ada yang protes sih? Oke, selamat pagi Kak. Jadi kami dari kelompok 10 PDWA 90 mau minta waktunya Kakak sedikit aja buat wawancara buat proyek kebangsaan kita. Kalau boleh tahu bisa kenalin dulu nggak nama, fakultas sama prodi? Nama saya Fatma Budiarti dari Fakultas Vokasi Prodi Destinasi Pariwisata. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu penurunan nilai moral, kita itu mengambil salah satu contoh yaitu etika chat dengan dosen yang benar itu bagaimana? Kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana sih cara chat dengan dosen yang benar? Ya mungkin dari tata cara bahasanya juga lebih ke, kalau dosen kan ya kita ke guru ya mungkin kayak lebih sopan aja sih, kayak pakai mungkin salam dulu gitu kan, terus juga lebih baku aja sih bahasanya gitu. Menurut kakak, bagaimana etika yang baik dalam menghubungi dosen? Oke, kalau etika menghubungi dosen, jujur saya sendiri kan pernah waktu itu sebagai mahasiswa manajemen itu kita pernah diajarin nih etikanya itu sendiri. Yang untuk hal-hal yang saya ingat itu, yang pertama itu satu, jangan ngechat ke dosen itu waktunya itu mesti diperhatikan, jangan sampai nanti tengah malam atau waktu dosennya mungkin ada mengajar. Kalau nggak salah itu jamnya paling benar itu jam habis makan siang lah. Terus
Tata caranya juga nggak kayak ke chat ke teman sendiri yang banyak bubble-nya. Nah, kalau ke dosen tuh langsung. Oke, tadi kan etikanya ke dosen ya. Kalau misalnya ini apa ke cutting, kan setiap fakultas itu apa ya tingkat senioritasnya itu berbeda-beda. Kalau di fakultas aku kan kayak nggak boleh chat cutting malam-malam. Terus abis itu kalau chat ke cutting tuh udah kayak chat ke dosen gitu. Kalau misalnya di fakultas kakak itu kayak gimana? Kalau di fakultas sih jujur aja sebenarnya nggak ada apa-apa sih, ke teks ke cutting juga kayak yang kan mungkin juga cuttingnya aku kenal jatuhnya ya, jadi ya udah teksnya yang nggak sampai kayak butuh apa buat surat satu bubble gitu, nggak. Cuma mungkin kalau memang keperluannya untuk cutting yang mungkin organisasi gitu ya, mungkin ya diperhatikan lah sopan santunnya. Selamat siang, di sini saya akan ingin melanjutkan ke wawancara yang keempat, yaitu ke kakak siapa terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gibran dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Untuk prodinya? Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Rekayasa Nanoteknologi. Oke kakak, di sini saya mau tanya berbagai seputar tentang etika chat ke dosen, terutama chat yang normal yang paling sopan menurut kakak itu bagaimana ya kak? Dimulai dari yang pertama bisa. Mulai waktunya harus diperlihatkan waktunya dari lebih baik jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau semisal jam 5 dalam keadaan darurat masih nggak apa-apa. Yang penting sebelum maghrib menjelang malam. Terus untuk harinya hari-hari kerja. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan etika-etika ketika ingin mengirim pesan kepada dosen melalui media sosial. Yang pertama, perhatikan jadwal ketika akan mengirim pesan dan usahakan ganti foto profil sebelum mengirim pesan ya, dengan foto diri sendiri. Lalu yang kedua, mengucapkan salam pembuka. Salam pembuka yang baik itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan sebaiknya salam pembuka jangan disingkat ya. Lalu yang ketiga, menyebutkan identitas diri seperti nama, NIM, fakultas, dan juga jurusan. Lalu yang keempat, menyebutkan tujuan atau hal yang ingin disampaikan kepada dosen dengan singkat, padat, jelas, dan juga tidak lebih dari satu bubble chat. Lalu yang kelima, yang terakhir, itu mengucapkan terima kasih di akhir kalimat. Sekian dari kelompok 10, terima kasih.